Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wandini, mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, salah satu kunci daripada sebuah kesuksesan adalah cara berkomunikasi yang baik, di mana cara kita berkomunikasi ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya komunikasi ini merupakan suatu aktivitas bagaimana kita menyampaikan informasi, baik itu berupa ide, pesan maupun gagasan yang kemudian disampaikan dari satu pihak kepada pihak lainnya, di mana informasi ini atau komunikasi ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi atau komunikasi terhadap diri sendiri, di mana komunikasi ini bagaimana kita mempersepsikan sebuah informasi atau bagaimana kita mempersepsikan sesuatu terhadap diri kita sendiri. Kita berpikir gimana sih caranya kita melakukan sesuatu ke depannya nanti. Artinya kita berbicara terhadap diri kita sendiri tanpa adanya lawan berbicara kita. Nah, yang kemudian setelah intrapribadi itu ada namanya komunikasi antara pribadi atau komunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi antara pribadi ini merupakan, dari namanya saja kita sudah tahu bahwasanya komunikasi antara pribadi berarti komunikasi antar pribadi antara satu dengan yang lainnya, di mana komunikasi ini kita memiliki lawan bicara. Seperti saya berkomunikasi dengan seseorang, bagaimana kemudian saya bercerita atau berkomunikasi mengenai sebuah kejadian, di mana komunikasi antara pribadi ini komunikasi yang di mana saya memiliki lawan bicara. Nah, kemudian juga untuk menyampaikan sebuah informasi atau berkomunikasi itu ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu informasi yang kita sampaikan itu harus jelas. Artinya ketika kita menyampaikan informasi atau ketika kita berkomunikasi itu harus jelas maksud dan tujuannya, harus jelas apa yang kita informasikan. Jangan kita melakukan komunikasi atau memberikan informasi itu terlalu melebar sehingga tidak jelas maksud dan tujuan daripada sesuatu yang kita komunikasikan tadi. Kemudian yang kedua, komunikasi yang kita lakukan itu harus ringkas, padat dan jelas. Artinya komunikasi yang kita sampaikan atau ketika kita melakukan komunikasi itu tidak terlalu bertele-tele atau tidak terlalu berbelit-belit, sehingga jika apa yang kita sampaikan terlalu berputar-putar dan tidak jelas maksud daripada apa yang kita komunikasikan itu akan mempengaruhi orang yang kita temani untuk berinteraksi, sehingga sulit untuk menerima informasi yang kita berikan. Sehingga salah satu faktor atau langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan komunikasi yaitu ringkas, padat dan jelas, sehingga siapa yang kita temani berkomunikasi itu mudah dalam menerima informasi yang kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah komplit. Artinya komplit ini informasi yang kita berikan itu atau ketika kita melakukan informasi itu harus jelas untuk siapa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa kita melakukan informasi ini, sehingga jelas maksud dan tujuan kita berkomunikasi itu apa. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita melakukan komunikasi itu harus ketika kita memberikan informasi itu kita harus menyampaikan informasi yang nyata atau konkret, di mana kita itu memberikan informasi yang memang benar-benar ada dan memang benar-benar terjadi. Seperti misalkan kita menceritakan atau menyampaikan sebuah informasi kecelakaan, di mana itu benar-benar terjadi kecelakaan sebelumnya, atau kita melihat secara langsung kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu bagaimana kemudian kita menyampaikan sebuah informasi dengan benar, di mana misalkan salah satu faktor yang mendukung daripada komunikasi yang baik itu adalah menyampaikan informasi dengan benar, seperti didukung oleh body language-nya kita atau gerakannya kita. Seperti bilang kemarin ya terjadi sesuatu seperti ini, artinya komunikasi yang kita lakukan itu didukung oleh gerakan tubuh kita sendiri, sehingga seseorang yang kita temani untuk berkomunikasi itu mudah dalam menangkap informasi yang kita berikan. Kemudian juga ketika kita melakukan komunikasi atau memberikan informasi itu kita harus mempertimbangkan suasana orang yang kita
temani untuk berlawan bicara atau temani untuk berkomunikasi. Jangan sampai kita melakukan komunikasi terhadap orang yang suasana hatinya sedang buruk, sehingga apa yang nanti kita sampaikan itu sudah baik langkah-langkahnya, sudah jelas padat, tetapi suasana hatinya itu sedang tidak karuan. Artinya suasananya misalkan kita menyampaikan sebuah informasi, sedangkan orang yang kita ingin sampaikan informasi tersebut sedang dalam suasana hati yang tidak kondusif. Artinya suasana hati itu sedang misalkan dalam kondisi marah, kemudian kita datang untuk memberikan informasi, maka itu akan menghambat atau akan menghambat informasi yang kita berikan, sehingga sangat sulit untuk nantinya untuk dipahami oleh lawan bicara kita. Kemudian juga ada yang namanya ketika kita menyampaikan komunikasi itu harus menggunakan penyampaian atau menggunakan bahasa yang sopan. Artinya ketika kita memberikan informasi itu kita harus melakukan atau memberikan informasi dengan bahasa yang sopan, di mana bahasa ini mudah diterima oleh lawan bicara kita, sehingga artinya kita tidak marah-marah dalam menyampaikan informasi atau dalam berkomunikasi, sehingga apa yang kita sampaikan itu mudah untuk diterima dan diartikan oleh lawan bicara kita. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya tujuan daripada kita memberikan atau mengkomunikasikan atau memberikan informasi itu kemudian ada tiga. Yang pertama, bagaimana kita menginformasikan sesuatu kepada orang lain, kemudian menginformasikan sesuatu kepada orang lain, misalkan kita menginformasikan kepada orang lain bahwasanya besok itu akan terjadi diadakan pertandingan bola di sini. Kemudian mengingatkan, artinya namanya tujuan itu mengingatkan. Artinya misalkan saya ketemu lagi keesokan harinya, artinya saya mengatakan bahwasanya nanti sudah akan dimulai pertandingan yang saya sampaikan kemarin, misalkan pertandingan bola voli. Nah, kemudian bagaimana kita mempengaruhi? Artinya di sini kita mempengaruhi orang bagaimana kemudian dia bisa ikut dalam pertandingan yang kita informasikan tadi. Baik, jawaban atas pertanyaan kedua, di mana saya sangat setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwasanya segmentasi pasar merupakan fokus utama dalam pemasaran. Mengapa demikian? Karena dengan kita membagi segmentasi pasar, maka kita bisa mengelompokkan target pasar atau kita bisa mengelompokkan pembeli yang akan membeli atau menggunakan produk kita, di mana segmentasi dari pemasaran itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah demokrasi segmentasi, di mana segmentasi ini merupakan segmentasi yang di mana berkaitan dengan segmentasi usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan ataupun jenis kelamin. Kemudian yang kedua itu segmentasi geografi, di mana segmentasi geografi ini berkaitan dengan misalkan daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, daerah tropis ataupun subtropis dan lain-lainnya. Kemudian segmentasi yang ketiga itu adalah segmentasi psikografi, di mana segmentasi psikografi ini berkaitan dengan lifestyle kita seperti atau gaya hidup kita, kemudian status sosial dan kepribadian kita. Nah, di mana dengan kita membagi segmentasi ini maka kita bisa mengelompokkan target pasar kita. Misalkan kita ingin misalkan dengan kita mengelompokkan atau membagi segmentasi pasar, maka kita bisa tahu tujuan daripada target produk kita, di mana misalkan kita membuat produk dalam segmentasi demografi, di mana kita membuat misalkan baju, atau misalkan kita membuat sweater yang tebal dan berwarna hitam. Nah, di mana ketika kita membuat sweater yang tebal dan berwarna hitam, otomatis segmentasi pasar kita ini merupakan daerah dingin. Karena mengapa demikian? Karena dengan kita membagi segmentasi pasar kita, misalkan daerah dingin untuk pakaian atau sweater yang tebal dan berwarna hitam, maka itu sangat sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi, di mana warna hitam itu bisa menyerap panas, sehingga tubuh kita ketika menggunakan pakaian ini bisa suhu tubuh kita bisa menjadi stabil. Nah, ketika kita tidak membuat segmentasi pasar, maka jangan sampai kita membuat produk, misalkan seperti yang saya tadi contohkan, bahwasanya kita membuat produk
sweater yang berwarna hitam kemudian kita jual di daerah gurun, seperti misalkan kita jual di Arab Saudi, yang dimana Arab Saudi merupakan daerah yang suhunya sangat tinggi, sehingga ini sangat tidak cocok untuk produk yang kita buat. Rasionalkah pemasaran terintegrasi untuk usaha kecil dan menengah? Nah, menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kita melakukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi, maka kita bisa merencanakan mengenai produk apa yang kita ingin jalankan, sehingga kita itu bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan yang memang telah kita tetapkan. Artinya ketika komunikasi pemasaran terintegrasi atau terpadu, maka kita bisa lebih mudah dalam melakukan pemasaran terhadap produk yang kita tawarkan, baik itu produk yang berskala kecil maupun menengah ataupun ke atasnya. Selanjutnya merupakan iklan dan promosi, di mana iklan dan promosi merupakan dua hal yang berbeda, di mana iklan ini dilakukan untuk membangun citra merek dan meningkatkan penjualan, sedangkan promosi ini dilakukan untuk mendorong penjualan jangka pendek. Nah, untuk iklan itu sendiri memiliki efek jangka panjang, dan untuk promosi sendiri memiliki efek jangka pendek. Nah, untuk mengenai level sendiri, level yang paling tinggi adalah iklan, di mana iklan ini memiliki sesuatu yang memiliki nilai yang mahal, atau untuk melakukannya atau membuat periklanan itu membutuhkan biaya yang mahal, sedangkan untuk melakukan promosi itu memiliki nilai yang ekonomis. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, di mana pendekatan apa yang dilakukan oleh iklan smartfren dan apa perbedaannya dengan produk sejenisnya seperti Telkomsel dan lain sebagainya. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan sendiri pada iklan smartfren, di mana itu melakukan pendekatan untuk memperkenalkan citra merek, di mana bisa sama-sama kita ketahui bahwasanya pada iklan smartfren itu terdapat sebuah moto, di mana jaringannya itu lebih cepat, tepat dan luas, di mana juga terdapat atau identik dengan gambar robot berwarna merah, sehingga lebih mudah untuk diingat. Berbeda dengan produk seperti Telkomsel dan lain sebagainya, di mana produk itu tidak menyediakan gambar yang bisa mengingatkan kita terhadap produk tersebut, yang bisa mengingatkan kita terhadap citra merek. Sedangkan pada smartphone itu bisa mengingatkan kita terhadap smartphone jika kita bisa melihat gambar yang memang sudah tertera, atau kita melihat gambar yang tertera di pamflet atau di iklan daripada smartphone itu sendiri, sehingga ketika kita melihatnya di luar, maka kita sudah bisa tahu bahwa ini merupakan iklan dari smartphone.